firman kita pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu minta salah seorang anak untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Oke. Mari kita satu kita terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan kami datang dari tadi Anak Sena. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita pada siang hari ini dan dalam kedisiplinan. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak, kedisiplinan itu kata dasarnya adalah disiplin. Pastinya anak-anak pernah mendengar kata disiplin, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, maupun di gereja. Kalau memang pernah mendengar kata ini, maka apa yang tersirat di pikiran anak-anak tentang kata disiplin? Apa yang anak-anak ketahui tentang kata disiplin? Siapa yang tahu? Ketaatan, Ketaatan, apalagi? kepatuhan. Ya benar, jadi disiplin itu artinya sikap ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan dan suatu nilai yang dipercaya yang dapat menjadi tanggung jawabnya. Jadi anak-anak, tujuan kita hidup dalam kedisiplinan itu yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua itu untuk kita bisa membuang dan memperbaiki kebiasaan buruk kita. Jadi misalnya kebiasaan buruk kita tentang malas. Nah, ketika kita sudah disiplin, maka semuanya akan berubah menjadi baik. Dan yang ketiga itu kita dapat mengendalikan diri kita. Contohnya seperti ketika kita tersirat di pikiran untuk mencuri, maka kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak jadi mencuri karena sudah tertanam sifat kedisiplinan dalam diri kita. Yang keempat itu kita dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan. Contohnya masa depan kita. Ketika kita bisa disiplin, berarti semua yang kita inginkan akan tercapai karena kedisiplinan. Di dalam kerohanian kita juga dibutuhkan disiplin rohani. Ada 3 manfaat ketika kita bisa disiplin dalam kerohanian kita. Siapa yang tahu? Ketika kita disiplin rohani, manfaatnya untuk apa? Untuk iman kita bertumbuh. Apa? Untuk iman kita bertumbuh. Ya, apalagi? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, benar. Apalagi? Ya, jadi manfaatnya yaitu yang pertama itu kita semakin mengenal Tuhan. Itu terambil dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan jika kita tidak disiplin dalam membaca firman Tuhan, berdoa, dan lain sebagainya. Benar atau tidak? Benar. Yang kedua itu kita semakin merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu terambil dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Dan yang ketiga, kita semakin menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu terambil di dalam Mazmur
34 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, di dalam Alkitab juga ada banyak tokoh yang hidupnya dipenuhi dengan kedisiplinan atau ketaatan akan Tuhan. Nah, Ibu mengambil salah satu contoh tokoh dalam Alkitab. Siapa yang tahu tokoh di dalam gambar ini? Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Nah, jadi tokoh Nuh ini hidupnya hanya untuk Tuhan. Ia begitu taat kepada Tuhan sehingga pada saat Tuhan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera, ia dengan sabar dan taat melakukannya. Mungkin ketika kita berada di posisi Nuh, pasti saja kita akan menyerah. Tetapi Nuh tidak demikian. Karena itu, ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk tetap hidup dalam kedisiplinan dan ketaatan, maka semuanya akan baik adanya. Nah, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan dan tugas untuk kalian yaitu kalian mencari tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam kedisiplinan dan ketaatan akan Tuhan dan dikumpulkan minggu depan. Bisa? Bisa, Ibu. Ya. Ingat kumpul minggu depan. Ya, Ibu. Nah.